Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia bagian berikutnya, ditulis oleh Resti Anjayani, menyusui Tuyul. Mendengar semua penuturanku mengenai keanehan yang aku alami, Mbak Hesti meyakini bahwa anak kecil menyeramkan yang sering mengganggu dan menyusu padaku sampai membuatku hampir kehilangan nyawa adalah Tuyul. Tapi kalau benar itu adalah Tuyul, kenapa dia nyusu padaku dan menggangguku, Mbak? Tanyaku kebingungan. Mbak juga nggak tahu apa alasannya. Tapi Tuyul itu akan menyusu pada majikannya atau pada istri orang yang memeliharanya. Astagfirullah, Mbak. Apa mungkin Mas Adi telah memelihara Tuyul? Tanyaku curiga. Aku dan Mbak Hesti saling berpandangan dan menduga-duga. Mungkin saja, Des. Kamu ingat kan kematian Raffi yang mendadak dan jasadnya yang belum ditemukan? Mungkin itu juga ada kaitannya dengan semua ini, kata Mbak Hesti memelankan suaranya. Air mataku mengalir deras. Kalau benar itu yang terjadi, aku tidak menyangka Mas Andi tega melakukan hal seperti itu. Kamu jangan menangis, Des. Nanti kedengeran sama ibu. Lagi pula, ini kan baru dugaan kita. Kita bisa saja semuanya salah. Kamu harus mencari bukti yang jelas supaya kita dapat mengambil kesimpulan, kata Mbak Hesti menenangkanku. Iya, Mbak, jawabku. Pokoknya sekarang kamu harus segera sembuh, baru mulai cari tahu semuanya, kata Mbak Hesti. Benar apa yang dikatakan Mbak Hesti. Aku tidak boleh bertindak gegabah dulu sebelum mendapatkan bukti yang jelas. Setelah aku sembuh, aku akan mencari tahu semuanya. Selama aku sakit dan tinggal di rumah ibu mertuaku, Mas Andi tetap tinggal di rumah kontrakan dan hanya sekali saja menengok. Sementara itu, Yopi ikut denganku tinggal di rumah ibu untuk sementara waktu. Sekitar pukul 22, Mas Andi datang ke rumah ibu. Gimana sayang? Kamu sudah mendingan? Tanya Mas Andi. Sudah, Mas. Mungkin besok juga aku akan pulang ke rumah kontrakan kita dan membantu kamu berjualan bakso, kataku. Kalau kamu masih sakit, lebih baik kamu istirahat saja dulu. Mas kesini akan memberitahukan kabar gembira, kata Mas Andi. Kabar gembira apa, Mas? Tanyaku. Mas sudah membeli rumah Pak Samsul. Jadi kita tidak perlu mengontrak lagi dan kita bisa berjualan dengan leluasa karena halamannya juga cukup luas, kata Mas Andi. Apa, Mas? Kamu membeli rumah Pak Samsul? Tanyaku terperanjat kaget. Iya, kamu senang kan? Tanya Mas Andi. Entahlah apa yang aku rasakan. Di satu sisi aku memang senang. Akhirnya setelah sekian lama, aku bisa mempunyai rumah sendiri. Tapi di sisi lain, aku bertanya-tanya, dari mana Mas Andi mendapatkan uang sebanyak itu? Meskipun jualan bakso laku keras, tapi kami memulai usaha itu baru 2 bulan yang lalu. Sepertinya mustahil mendapatkan keuntungan puluhan juta dalam waktu sesingkat itu. Sepertinya kecurigaanku semakin terbukti. Kamu membelinya dengan harga berapa? Tanyaku. 90 juta, kata Mas Andi. Kamu dapat uang sebanyak itu dari mana, Mas? Kita kan baru berjualan bakso belum lama, meskipun laris, tanyaku curiga. Mas Andi diam sejenak. Sepertinya dia sedang mencari alasan. Ya dari keuntungan jualan kita. Bakso yang kita jual itu laku, selalu terjual habis. Kurangnya Mas pinjam dari bank, kata Mas Andi. Kamu selalu saja beralasan minjem uang. Sebenarnya apa sih yang kamu lakukan? Jujur, Mas,
Ucapku tidak percaya. Apa sih? Kamu ini bukannya seneng tapi malah mencurigaiku seperti ini, kata Mas Andi kesal. Bukannya gitu Mas, aku cuma takut kalau kamu memakai uang haram. Jaga omongan kamu Des, bentak Mas Andi. Aku takut kamu melakukan hal-hal yang sesat, bahkan melanggar agama, hanya itu Mas, kataku. Maksud kamu apa? Kamu menuduh suamimu sendiri seperti itu? Tanya Mas Andi emosi. Aku sering mengalami hal aneh Mas, bukan hanya sekedar halusinasi seperti yang kamu tuduhkan. Bahkan hal itu hampir merenggut nyawaku. Aku didatangi anak kecil yang menyeramkan. Dia menyusu padaku, lebih tepatnya menghisap darahku, sampai aku kehilangan darah banyak dan mengalami koma. Aku yakin itu bukan kebetulan. Aku yakin anak kecil itu adalah tuyul pesugihan, kataku menjelaskan. Mas Andi langsung menatapku dengan tatapan nyalang, membuatku jadi takut menatapnya. Jadi kamu menuduh aku melakukan pesugihan tuyul lah? Teriak Mas Andi. Aku bingung harus menjawab apa. Aku tidak bermaksud menuduh suamiku seperti itu, tapi kenyataannya hal itu mengarah padanya. Air mata mengalir deras di pipiku. Sementara itu Mas Andi langsung mencengkeram tanganku dengan kuat, sampai aku merasakan kesakitan. Baru kali ini dia berbuat kasar seperti ini padaku. Jawab Des! Teriak Mas Andi dengan mata melotot dan tangannya terus mencengkeramku. Melihatku menangis dan kesakitan, Yopi ikut menangis. Lepasin ibu Pak! Yopi menangis. Lepasin ibu Pak! Yopi menarik tangan Mas Andi sambil menangis. Di tengah keributan, ibu mertuaku mengetuk pintu kamarku. Sepertinya dia mendengar keributan kami. Tok 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 tok. Desi, Sandi, buka pintunya. Kalian kenapa? Kata ibu mertuaku di balik pintu. Mas Sandi melepaskan cengkraman tangannya. Yopi langsung memelukku sambil menangis. Dengar ya, kamu jangan katakan apapun pada ibu mengenai tuduhan kamu yang tidak jelas itu, kata Mas Sandi. Aku mengangguk sambil memegang tanganku yang terluka akibat cengkraman Mas Sandi. Sekarang hapus air mata kamu, perintah Mas Sandi. Aku pun buru-buru menghapus air mataku dan menenangkan Yopi. Sandi, Desi, panggil ibu mertuaku. Iya bu, sebentar, jawab Mas Sandi lalu membuka pintu kamar. Ibu mertuaku langsung masuk ke dalam kamar dan menghampiriku yang sedang memeluk Yopi. Des, kamu kenapa? Kamu habis menangis? Tanya ibu curiga. Belum sempat menjawab, Mas Sandi langsung berbicara pada ibu. Iya bu, Desi habis menangis karena terharu. Soalnya aku sudah membeli rumah Pak Samsul, jadi kami tidak perlu mengontrak lagi, kata Mas Sandi berbohong. Ibu mengerutkan keningnya. Sepertinya dia tahu Mas Sandi sedang berbohong. Beneran? Tapi ibu dengar dari luar kalian seperti sedang bertengkar, tanya ibu sambil menatapku. Ibu pasti salah dengar, iya kan Des? Lagi-lagi Mas Sandi yang menjawab pertanyaan ibu. Iya bu, jawabku singkat. Ya sudah, kalau tidak terjadi apa-apa, selamat ya. Akhirnya kalian bisa mempunyai rumah sendiri. Ibu sangat senang mendengarnya. Tapi kamu punya uang dari mana bisa membeli rumah Pak Samsul? Tanya ibu. Ya dari hasil penjualan bakso, kurangnya aku pinjam dari bank. Aku yakin bisa membayar cicilannya, apalagi usahaku semakin berkembang, kata Mas Sandi. Alhamdulillah, ibu benar-benar senang mendengarnya, kata ibu mertuaku. Besok pagi Desi akan aku bawa pulang ke rumah itu bu. Sekarang aku mau beresin dulu tempatnya, jadi besok kita langsung jualan, kata Mas Sandi. Beresin jualannya besok pagi saja, ini kan sudah tengah malam, kata ibu. Sekarang saja bu beresinya, biar gak terlalu berantakan. Besok kan aku harus langsung jualan, kata Mas Sandi. Ya sudah kalau begitu, besok ibu dan Hesti bantu kalian beres-beres ya, kata ibu mertuaku. Mas Sandi pun pergi untuk membereskan semuanya, sementara aku masih kaget dengan perlakuan Mas Sandi tadi. Mungkin aku memang sudah keterlaluan karena langsung menuduhnya berdasarkan kecurigaan, bukan bukti. Meskipun semuanya belum terbukti, tapi aku yakin ada yang disembunyikan Mas Sandi.
Dan itu ada kaitan dengan semua keanehan yang terjadi. Bu, tadi kenapa Bapak marah-marah? Tanya Yopi sebelum tidur. Gak apa-apa sayang. Sekarang Yopi tidur ya, kataku mendekap erat Yopi. Keesokan harinya, aku dibantu mertua dan kakak iparku pindah ke rumah yang baru dibeli Mas Sandi. Rumah itu lebih luas dari rumah kontrakan kami yang dulu. Halamannya juga lebih luas, sehingga bisa dipakai untuk warung baksoku. Ibu mertuaku dan Mbak Hesti berpamitan pulang karena rumah sudah bersih dan rapi. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Kulihat Mas Sandi masih terlelap tidur. Mungkin dia masih lelah karena semalam membereskan rumah. Tidak sengaja mataku melirik sebuah botol kaca transparan. Kulihat botolnya tidak terisi apapun. Mungkin itu botol bekas. Aku pun berinisiatif untuk membuangnya. Kubuang botol itu ke tempat sampah dan mulai membersihkan kamar yang masih berantakan. Setelah selesai, aku langsung membuka warung baksoku tepat pukul 10 siang. Pelanggan yang sudah tahu kami pindah mulai berdatangan untuk membeli bakso. Kebanyakan mereka memakannya di tempat, sehingga kami banyak menyediakan meja dan kursi. Aku mengadoni bakso sendiri karena Mas Sandi masih tidur. Aku tidak membangunkannya. Kok rasanya beda ya? Kata Fani. Beda gimana? Tanyaku. Kayak ada yang kurang tapi gak tahu apa, jawab Fani. Aku bingung apa yang dikatakan Fani. Perasaan aku membuat seperti biasanya. Desi! Desi! Teriak Mas Sandi dari dalam rumah. Iya sebentar Mas. Setelah selesai melayani pembeli, aku langsung bergegas menghampiri Mas Sandi. Dia sedang ada di dalam kamar dan mengobrak-abrik semuanya sehingga berantakan. Sepertinya Mas Sandi sedang mencari sesuatu. Kamu tadi lihat gak botol yang aku simpen di atas meja kecil ini? Tanya Mas Sandi. Oh botol itu sudah aku buang Mas. Memangnya kenapa? Dasar bodoh. Di mana kamu membuangnya? Mas Sandi langsung naik pitam mendengarku membuangnya. Di tempat sampah, di dapur. Mas Sandi langsung bergegas menuju dapur. Padahal itu hanya sebuah botol, tapi seolah botol itu sangat berharga baginya. Sekarang dia sangat berubah, kasar, dan sering marah. Lain kali kalau kamu mau melakukan sesuatu, tanyakan dulu padaku, kata Mas Sandi. Itu kan cuma botol Mas, kenapa kamu sampai marah seperti itu? Asal kamu tahu saja, botol ini sangat berharga. Mas Sandi langsung pergi ke dapur membawa botol itu. Aku mengikutinya dari belakang secara diam-diam, memperhatikan apa yang akan dilakukan. Ternyata dia membuang adonan bakso buatanku dan menggantinya dengan yang baru. Botol itu ia simpan di sampingnya, sampai akhirnya dia membuka botol itu dan membuatku sangat terkejut. Ternyata botol itu menyimpan rahasia yang selama ini aku cari. Botol yang aku temukan di kamar Mas Sandi ternyata bukanlah botol biasa. Aku melihat Mas Sandi berkomat kamit seperti mengucapkan mantra, lalu membuka botol itu. Betapa terkejutnya aku ketika melihat asap hitam tebal yang beberapa menit kemudian berubah menjadi sosok anak kecil yang tingginya sekitar 50 cm. Anak kecil yang menyeramkan itu adalah tuyul yang sering menggangguku selama ini. Ternyata dugaanku memang benar bahwa Mas Sandi telah memelihara tuyul. Mas, panggilku. Mendengar suaraku, Mas Sandi terkejut dan langsung menutup botol itu kembali. Seketika tuyul itu ikut menghilang. Jadi benar dugaanku Mas, kamu telah memelihara tuyul, tanyaku marah. Shh, kamu jangan bicara sembarangan, di luar ada pelanggan, kata Mas Sandi. Aku tidak habis pikir ternyata suamiku sendirilah pelakunya, bahkan tega hampir mengorbankan nyawaku karena harus menyusui tuyul itu. Pantas saja kejadian aneh selalu aku alami. Dia selalu mengatakan aku yang berhalusinasi, padahal jelas-jelas dia yang berpura-pura. Apa jangan-jangan kematian Raffi juga penyebabnya adalah dia? Dan jasad Raffi yang hilang juga dia yang mencurinya? Bapak kandungnya sendiri. Aku
Aku tidak peduli Mas apa yang kamu lakukan. Tega kamu membohongiku, kataku sambil menangis terisak. Mas Sandi berjalan ke depan rumah lalu mengunci pintu. Kamu ini ngomong apa sih Des? Jangan ngawur. Lagi-lagi Mas Sandi tidak mau mengakuinya padahal dia sudah tertangkap basah. Kamu masih mau menyangkal Mas? Botol itu adalah tempat tuyul itu kan? Aku sudah melihat semuanya tadi, ucapku. Ini cuma botol biasa, jawab Mas Sandi mengelak. Istighfar Mas, istighfar. Yang kamu lakukan itu adalah dosa besar. Kamu tega mengorbankan aku. Jangan-jangan Raffi juga kamu korbankan dan jasadnya kamu curi, iya kan? Aku menatap tajam Mas Sandi. Dia terlihat salah tingkah. Kalau kamu masih tidak mengakuinya, aku akan melaporkannya polisi agar polisi menemukan orang yang telah mencuri jasad Raffi, kataku. Jangan. Lagi pula Raffi meninggal karena tok 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 tok. Terdengar suara ketukan pintu. Sepertinya itu adalah pembeli. Mas Sandi keluar untuk melayaninya. Sementara aku masih sangat kecewa sekaligus sakit hati dengan apa yang aku lihat barusan. Bagaimana tidak? Ternyata benar suamiku yang telah memelihara tuyul itu dan aku yakin Mas Sandi juga yang telah menyebabkan Raffi meninggal dan mencuri jasadnya. Aku tidak menyangka dia tega berbuat seperti itu. Aku tidak bisa hidup dengan orang yang kejam seperti dirinya yang rela mengorbankan anak dan istri sendiri demi harta. Mas Sandi terlihat ketakutan saat aku mengancam akan melapor kasus pencurian jasad Raffi pada polisi. Aku hanya diam di dalam rumah untuk menunggu penjelasan dari Mas Sandi, sementara dia masih melayani pembeli. Setelah menunggu sekitar 30 menit, Mas Sandi kembali masuk ke dalam rumah. Kita bahas masalah ini nanti malam saja. Di luar banyak pembeli. Mas tidak mau mereka berpikir macam-macam kalau sampai mendengar percakapan kita, kata Mas Sandi. Tidak bisa Mas, aku ingin kamu menjawab pertanyaan aku sekarang juga, kataku bersikeras. Pertanyaan apa? Jelas-jelas kamu ini cuma ngawur. Ini hanya botol biasa. Dan ternyata Mas Sandi masih tetap mengelak. Baiklah kalau begitu. Sekarang mana botol itu? Aku akan menghancurkannya. Setelah itu aku akan berangkat ke kantor polisi sekarang juga, kataku mengancam. Oke, aku mengaku. Aku melakukannya. Aku telah memelihara tuyul. Puas kamu, hah? Kata Mas Sandi lalu pergi begitu saja sambil membanting pintu. Brak! Kenapa kamu tega Mas melakukan itu padaku dan anakku? Teriakku sambil menangis di dalam kamar. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku harus menemukan jasad Raffi dan menguburkannya secara layak. Aku harus memaksa Mas Sandi mengembalikan jasad anakku. Maafin Mama Raffi, Mama gak bisa menjaga kamu dengan baik, kataku sambil menangis terisak. Ternyata ada seorang bapak kandung yang tega mengorbankan anaknya, dan itu adalah suamiku sendiri. Aku masih berada di dalam kamar dengan perasaan hancur lebur. Tapi aku harus kuat demi anakku dan mengungkap semua kebenaran yang terjadi. Sementara itu Mas Sandi masih melayani pembeli di luar rumah. Tok 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 tok. Des, ini Yopi mau pulang. Kamu lagi sibuk gak? Terdengar suara Mbak Esti di balik pintu kamar. Iya sebentar Mbak, aku langsung membuka pintu. Memang sedari tadi aku hanya berdiam diri di dalam kamar karena masih kaget dengan pengakuan Mas Sandi yang mengakui ternyata dia memelihara tuyul. Mbak Hesti sepertinya mengantarkan Yopi pulang karena dari tadi dia aku titipkan pada Mbak Hesti. Yopi udah pulang. Maaf ya Mbak, aku selalu merepotkan, kataku. Gak apa-apa kok, Des. Kamu habis nangis? Tanya Mbak Hesti. Enggak Mbak, jawabku berbohong. Itu mata kamu sembab. Kamu kenapa? Tanya Mbak Hesti. Aku langsung memeluk Mbak Hesti lalu menangis kembali. Kamu kenapa Des? Apa yang terjadi? Tanya Mbak Hesti penasaran. Mas Sandi, dia ternyata memang benar telah memelihara tuyul Mbak. Astagfirullah, kamu yakin? Apa sudah ada buktinya? Tanya Mbak Hesti. Iya Mbak, Mas Sandi sudah mengakuinya.
Aku juga melihat dengan mata kepalaku sendiri tuyul itu, kataku. Ya Allah, Mbak gak nyangka Sandi bisa berbuat seperti itu. Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Mbak Esti. Aku juga gak tahu, Mbak. Tapi aku harus mencari tahu mengenai jasad Raffi yang belum ditemukan. Kasihan anakku, Mbak. Jadi, orang yang telah mencuri jasad Raffi juga adalah Sandi? Tanya Mbak Esti terperanjat kaget. Aku gak tahu pasti, tapi sepertinya memang dia, Mbak. Nanti malam aku akan menyelesaikan semuanya, kataku. Mbak benar-benar gak nyangka kalau benar Sandi yang berbuat hal seperti itu. Tapi apapun keputusan kamu, Mbak akan mendukung. Kalau kamu butuh bantuan, hubungi saja Mbak, kata Mbak Esti. Iya Mbak, kataku. Singkat cerita, malam sudah tiba. Mas Sandi sudah selesai membereskan warung bakso. Aku dari tadi hanya menunggunya di dalam rumah sambil terus berpikir apa yang harus aku lakukan. Mas Sandi masuk ke dalam kamar. Mas, aku mau kita cerai, kataku. Mas Sandi terperanjat kaget. Cerai? Apa kamu sudah gila? Kata Mas Sandi naik pitam. Aku gak mau jadi korban keserakahanmu, apalagi harus mengorbankan anakku, kataku. Kamu gak akan mati. Memang Mas yang telah mengorbankan Raffi, tapi Mas melakukan itu karena terpaksa. Mas capek terus-menerus hidup miskin, penuh hinaan. Ini semua demi kita, demi kehidupan kita. Mas harap kamu mengerti, kata Mas Sandi. Kamu memang tidak punya hati, Mas. Raffi seperti tidak ada harganya di matamu, padahal dia adalah anak kandungmu. Tega-teganya kamu melakukan itu pada anak kita. Sekarang di mana kamu sembunyikan jasad anak kita? Kita bisa punya anak lagi, Des. Tapi untuk mendapatkan harta itu susah. Jasad Raffi sudah tidak ada, jawab Mas Sandi. Astagfirullah. Dengan entengnya kamu berkata seperti itu, Mas. Keputusanku sudah bulat. Aku ingin kita berpisah. Aku tidak ingin anakku menderita. Cukup Raffi yang tidak bisa aku selamatkan, kataku naik pitam pada Mas Sandi. Pokoknya aku tidak akan menceraikanmu. Kamu harus tetap ada di sini, kata Mas Sandi. Tidak, Mas. Aku mau kita cerai. Aku takut dan sangat kecewa sekali padamu, bahkan lebih dari itu. Ayah macam apa yang tega mengorbankan anaknya? Suami macam apa yang tega mengorbankan istrinya? Raffi sudah meninggal karena keserakahanmu, bahkan tidak cukup sampai di situ. Kamu juga dengan kejamnya menggali kuburan anakmu sendiri lalu mencurinya. Selain itu kamu juga membiarkan aku menyusui tuyul itu, yang suatu saat nanti pasti akan menyebabkan aku meninggal karena kehabisan darah. Untuk apa aku tetap mempertahankan rumah tangga seperti ini? Nyawaku dan anakku jadi taruhannya. Pokoknya aku mau kita cerai. Aku tidak ingin hidup dengan orang yang kejam dan tidak punya perasaan sepertimu, kataku. Mas Sandi mengusap rambutnya kasar. Dia sangat gusar dengan perkataanku yang tetap ingin bercerai darinya. Tanpa basa-basi aku langsung menuju ke lemari pakaian untuk membereskan semua baju dan barang-barang yang akan aku bawa pergi, meninggalkan rumah dari hasil pesugihan tuyul itu. Mas Sandi memegang tanganku dan berlutut memohon padaku. Maafkan Mas. Mas begini untuk kita. Tapi kalau kamu mau Mas berhenti melakukan pesugihan tuyul, Mas akan berhenti dan membuangnya. Asal kita jangan bercerai. Mas mohon, maafkan Mas, kata Mas Sandi memohon padaku. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku memilih bercerai dengan Mas Sandi atau memilih memaafkannya? Bisakah Mas Sandi berubah dan berhenti melakukan pesugihan tuyul? Bersambung. Nanti kita sambung ke bagian berikutnya ya. Fakta Sejarah mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini, dan buat teman-teman yang udah mampir ke channel Cadangan Mimin, makasih banget ya. Buat yang belum mampir, bisa mampir ya. Itu ada di layar akhir atau ada di deskripsi untuk linknya ya. Dan sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di